Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ustaz wal ustadzah, Bapak Lurah yang saya hormati beserta jajaran staf-stafnya, tidak lupa akhirul kiram Bapak Kang Yayat beserta keluarga, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, yang mudah-mudahan malam hari ini kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan hanya kepada Allah. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan izin dari Allah, malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dan bermuajahat. Kita dapat duduk berdampingan bersama teman handai tolan, kerabat dan kawan dalam rangka memperingati sebuah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang agung, peristiwa yang tidak terjadi kepada siapapun kecuali hanya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tidak terlupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat serta patuh dan cinta terhadap ajaran dan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, Pak Lurah, Pak Kiai yang saya muliakan, sebelumnya saya mohon ampura, mohon maaf karena saya tidak bisa bahasa Sunda. Apunten Ibu. Saya nggak bisa bahasa Sunda, nggak bisa, sedikit saja, hanya bisanya mangga, mangganya saya bisa, mangga jengcalik, bisa. Ibu bapak, jadi saya bicara bahasa Indonesia saja ya, Insya Allah paham, karena saya tahu ibu-ibu sering lihat sinetron, jadi paham pasti bahasa Indonesia. Malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di Gerai Sehat Bioaktiva. Mudah-mudahan yang berkumpul, yang sudah mengkonsumsi Bioaktiva, insya Allah dikasih panjang umur. Amin. Sampai kiamat, jangan mati-mati. Yang lain mati, ibu-ibu melongok sendirian. Kita berkumpul karena memperingati sebuah peristiwa yang besar, peristiwa Isra Mi'raj. Saya tidak bicara katanya karena saya pernah berkunjung langsung ke situs-situs bersejarah. Saya tanggal 9 Oktober 2017
saya diizinkan oleh Allah untuk berkunjung ke Palestina, saya berkunjung ke Madinah, saya berkunjung ke Jordan, saya berkunjung ke Mesir, saya berkunjung ke Oman. Jadi nanti malam hari ini saya akan buka sejarah Isra Mi'raj sampai jam 4 pagi. Siap sampai jam 4 pagi, Bu? Ya, memang dikira saya wayang golek. Peristiwa Isra Mi'raj bukan hayalan. Ini adalah sebuah peristiwa yang memang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus percaya dengan peristiwa ini. Kenapa? Sebab yang bicara adalah Rasulullah. Karena Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak sekali-kali Rasul berucap, tidak sekali-kali Rasul berbuat, tidak sekali-kali Rasul berkata, kecuali perkataan dan perbuatannya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang bercerita Rasulullah, maka wajib kita percaya. Ibu-ibu, kira-kira masih ada yang ragu nggak dengan peristiwa Isra Mi'raj? Sebab bicara Isra Mi'raj ini berbicara hati. Bicara tentang Isra Mi'raj tidak bisa pakai akal. Sebuah perjalanan yang jauh dari Mekah ke Palestina, kalau ditempuh naik onta, zaman dulu belum ada pesawat, kalau ditempuh naik onta dari Mekah ke Madinah itu butuh perjalanan 6 bulan. Perjalanan dari Mekah ke Palestina itu naik onta, itu pun kalau ontanya onta sehat. Kalau ontanya onta bengek, udah bengek ontanya batuk mulut, nggak tahu berapa tahun sampainya. Satu jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa makan waktu 6 bulan naik onta, apalagi kembali ditambah 6 bulan berjumlah 12 bulan. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj hanya dalam 1/3 malam. Jam 2 berangkat, jam 4 sudah kembali. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Harus percaya. Kalau kurang percaya nanti saya akan berikan kepercayaan lagi. Saya akan tegaskan lagi bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi dan Rasulullah Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Maka seharusnya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang penting. Karena hasil daripada peristiwa Isra Mi'raj kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. 5 waktu sholatnya, tapi berat pelaksanaan. Betul? Gampang kalau ngomong sholat 5 waktu, sholat 5 waktu, tapi suruh sholat Saya mau tanya dulu, di sini biasa pengajian sampai jam berapa? 2. Jam 2. Ini ngundang apa ngontrak? Ibu bapak jamaah yang dimuliakan, baik, kita mulai. Kenapa Rasulullah Muhammad diisrakan oleh Allah? Isra berarti perjalanan pada waktu malam. Jadi ibu-ibu yang berangkat dari rumah menuju ke majelis ilmu di gerai bioaktiva, ini namanya Isra. Mi'raj berarti perjalanan menuju Allah. Saya mau tanya, kita bisa nggak Mi'raj? Kita bisa nggak Mi'raj? Bisa. Kapan kita bisa Mi'raj? Ketika kita sholat. Maka kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Ketika kita sholat, sesungguhnya kita sedang menghadap Allah. Kita bersujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kita mengakui keluhuran Allah. Kita sujud berbisik ke dunia, tapi didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa Mi'raj ketika kita sholat, kita utarakan seluruh keluh kesah kita. Maka ibu-ibu,
kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Ibu-ibu pengen punya motor umpama, Ustadz saya kalau pengen punya motor berdoa tapi nggak bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Waci Mekah. Waci apa? Waci Mekah. Ibu-ibu sholat menghadap kepada Allah. Kapan sholatnya? Di tengah keheningan malam, yang lain sedang tertidur nyenyak, ibu-ibu bangun. Kalau malam ibu-ibu bangun ngapain? Kacai. Ibu-ibu mah kebiasaan bangun kacai, tos kacai bobodoi. Ayah nu gitu di dia. Sholat di tengah keheningan malam berapa rakaat Ustaz? 2 rakaat cukup. 2 rakaat selesai kita sholat, itu supermarketnya Allah buka. Minta apa saja sok mangga, pasti diijabah oleh Allah. Amin. Tidak percaya buktikan. Ibu-ibu yang pengen punya motor bangun di tengah keheningan malam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sembah Allah dulu baru minta. Lalu ibu angkat tangan, Ustaz saya bisanya nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Waci Mekar. Pengen punya motor, doanya Allahumma inna nas'alukal Honda ya Allah, wa Yamaha ya Allah, mun bisa NMAX ya Allah, mun tu aya Suprapit rada butut tak apa-apa ya Allah. Minta kepada Allah di tengah keheningan malam, apa yang kita minta pasti diijabah oleh Allah. Amin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maaf ya kalau saya bicaranya agak sedikit keras. Agak sedikit keras. Kenapa? Sebab saya belum makan ini. Candahar. Kenapa Rasulullah Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah? Sebab yang pertama. Sebab yang pertama Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah karena Rasulullah ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Ketika Rasulullah berjuang berdakwah menyebarkan ajaran agama Allah, luar biasa beratnya. Dulu ketika Rasulullah berdakwah yang dihadapi orang-orang kafir, saya berdakwah berangkat dari Jakarta sampai Waci Mekar, sudah ada ibu-ibu yang hadir di sini. Amin. Dulu Rasulullah ketika berdakwah dibilang orang gila, dibilang orang stres, dihadapkan dengan pedang. Rasulullah setiap akan berangkat berdakwah, mukanya yang mulia diludahi cok oleh orang-orang kafir. Terus Rasulullah berdakwah menyebarkan ajaran agama Allah. Rasulullah ketika berdakwah, Rasul punya 2 backing. Ngerti backing? Ngerti? Pengawal Rasulullah. Siapa pengawal Rasulullah? Yang pertama istrinya Rasulullah. Siapa istrinya Rasulullah? Namanya Siti Khadijah. Ayah namina Siti Khadijah di dia ayah. Siti Khadijah itu istri Rasulullah Muhammad, seorang istri yang taat kepada suaminya. Amin. Persis seperti ibu-ibu Waci Mekar. Amin. Potongannya tak ayahnya. Kata biasanya Kang Yayat, maaf, di mana-mana yang namanya orang perempuan zaman sekarang pada ngelawan sama suaminya. Ayah di dia ayah. Maaf ya, maaf ibu ya. Sebab Siti Khadijah ini adalah contoh figur contoh wanita yang soleh. Karena seorang wanita yang soleha jaminannya surga. Amin. Seorang wanita yang taat kepada suaminya, tidak berani melawan kepada suaminya, tunduk taat patuh kepada suami, maka dia besok wanitanya akan dijadikan sebagai pimpinan bidadari di dalam surga. Amin. Ya Rabbal. Makanya ibu-ibu jangan suka ngelawan sama suami ya. Di Jakarta Masya Allah ibu-ibunya, mudah-mudahan di dia tak ayah. Amin. Di Jakarta
ya Allah, suaminya diomelin, suaminya digentak-gentak, suaminya minta kopi, bikin diri. Ada di sini yang kayak gitu, ada. Suaminya suruh ngepel, suaminya suruh nyuci, lama-lama suaminya suruh pada hamil. Ibu, kalau pengen masuk surga, ibu-ibu cuma satu tugasnya, apa? Jangan melawan sama suami. Amin. Ustadz, suami saya nggak pernah ngasih uang belanja. Taat. Dengerin dulu. Ustadz, suami saya galak. Taat. Baru suaminya galak, baru suaminya tidak ngasih belanja, kita buka. Dewi Asia, seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang menjadi bidan ketika Rasulullah lahir, seorang wanita yang soleha, punya suami kafir. Siapa suami Asia? Fir'aun. Fir'aun ini punya istri namanya Asia. Fir'aun adalah seorang raja yang durjana. Wa id faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tangdurun. Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah karena dia zalim kepada Allah. Fir'aun yang jahat punya istri soleh. Biasanya gitu. Kalau istrinya soleha, suamina kalau suaminya soleh, istrinya biasa. Kalau ibu-ibu bawel terus biasa ya. Dan ibu harus bawel. Kalau ibu nggak bawel, suaminya nggak jadi orang. Kalau ibu nggak bawel, anak-anaknya tidak bisa dididik oleh ibunya. Betul? Saya dukung, hidup bawel. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, Siti Khadijah ini adalah seorang wanita yang punya jaminan surga. Ada 4 wanita yang dapat jaminan surga dari Allah. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Siti Asia, yang ketiga Siti Fatimah, yang keempat Siti Maryam. Termasuk dia mah Nabi Nasari dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Siti Khadijah taat kepada suaminya, tidak pernah melawan kepada suaminya. Siti Khadijah kalau berdandan untuk suami, senyumnya untuk suami, pakai parfum untuk suami. Beda sama orang ibu-ibu wanci Mekar. Kalau mau kondangan, parfumnya semprot sana semprot sini, giliran mau tidur bareng sama suaminya autan, dioles-oles di pipi, di leher. Begitu suaminya nyium kan pahit. Weh, kenapa pipimu? Giliran mau kondangan, mau pengajian, kudungnya bagus-bagus. Amin. Walaupun kreditannya belum lunas. Ustadz tahu boleh kredit? Tahu, sebab zaman sekarang zaman rumah kredit, mobil, motor, panci, TV, salaki. Siti Khadijah adalah wanita yang solehah, menjadi istrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Benar Kang Yayan, sampai jam berapa saya ceramah nih? Saya mau buka Kerawang nanti, sejarah Kerawang saya akan buka ya. Sampai jam berapa? Jam 12. Saya besok harus ada acara di Jawa Tengah, di Tegal. Jadi selesai ini saya punten nggak bisa lama-lama, saya nggak makan, tolong dibungkus saja buat bekal di mobil, karena saya harus meluncur ke Tegal. Besok acaranya siang ya. Besok siang saya harus acara di Tegal, di daerah Terowongan Kota Tegal dengan PWNU Tegal, dan saya nggak bisa lama-lama. Kemarin saya malam di Cirebon, selesai Cirebon langsung saya ke Jakarta acara dengan Opi Kumis
dan kawan-kawan. Lalu malam ini di Wanci Pekan, insyaallah besok di Tegal, besok kembali ke Kapuk. Di kasur maksudnya. Siti Khadijah adalah wanita yang solehah. Saking taatnya Siti Khadijah kepada suaminya, Bu. Kalau Siti Khadijah ini suaminya Rasulullah Muhammad akan pulang ke rumah, maka Siti Khadijah pegangan pintu. Pegangan apa pintu bahasa sini ya? Pantok. Pegangan pintu Siti Khadijah, lihat Rasulullah Muhammad, Bu. Rasulullah Muhammad itu adalah manusia yang mulia, manusia yang namanya disejajarkan dengan nama Allah. Di mana ada nama Allah, pasti di sampingnya ada nama Muhammad. Leres. Diangkat namanya setinggi-tingginya. Orang yang sholat tidak menyebut nama Muhammad, maka sholatnya tidak sah. Leres. Orang yang khutbah Jumat tidak membaca sholawat kepada Rasulullah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Leres. Rasulullah Muhammad adalah orang yang mulia. Saking mulianya Rasulullah Muhammad, bau harum jasad badan Rasulullah Muhammad tercium sekitar jarak 1 kilometer. Rasulullah Muhammad itu, Bu, keringatnya baunya wangi. Sampai-sampai para sahabat mengumpulkan bekas duduk Rasulullah, diambil keringatnya Rasulullah untuk parfum minyak wangi. Keringatnya Rasulullah baunya wangi. Kalau keringatnya ibu-ibu orang Wanci Mekar baunya Yang kedua, Rasulullah Muhammad itu wa qalbuhu lam yanam. Ini kita cerita Rasulullah Muhammad, Bu, ya, baru nanti ke Isra Mi'raj. Rasulullah Muhammad itu wa qalbuhu lam yanam, hatinya tidak pernah tidur. Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah tidur. Wal ainu qad na'asat, walaupun matanya Rasulullah itu terpejam. Bahkan Rasulullah kalau tidur, maaf, agak sedikit ngorok. Ngerti paham ngorok? Jadi kalau ibu-ibu punya suami tidurnya sedikit ngorok, jangan dimarahi. Sebab ngorok itu paling nikmat. Ngorok itu nikmat. Jadi kalau ngorok biarkan saja. Karena Rasulullah Muhammad kalau tidur ngorok. Ngorok itu macamnya ada 3, Bu. Yang pertama, ngoroknya orang miskin. Untungnya orang miskin kalau tidur ngoroknya panjang. Ini orang miskin. Coba teliti kalau nggak percaya. Pak Lurah kalau mau nyari orang miskin, cari yang kalau tidur ngoroknya panjang. Kenapa orang miskin kalau ngorok panjang? Karena orang miskin perutnya kosong, tidak ada isinya. Beda sama orang kaya, perutnya penuh, kalau ngorok nyangkut. Penuh isi perutnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Siti Khadijah ketika melihat Rasulullah Muhammad akan pulang, pegangan pintu, dipanggil itu suaminya. Rasulullah Muhammad sudah kelihatan pulang berdagang, pulang berdakwah, kelihatan, maka dipegang itu pintu sambil panggil suaminya dengan panggilan yang indah. Apa Siti Khadijah memanggil suaminya? Dipanggil oleh Siti Khadijah dengan panggilan yang indah. Apa panggilannya? Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam salam. Panggil dengan panggilan yang indah. Ibu-ibu pun kalau punya suami namanya Darto, panggil Darto, iya Bibi, Darto, iya. Udah ikutin aja, Darto, iya, ya Habibi, Darto. Panggil dengan panggilan yang indah. Karena wanita yang solehah, taat dan patuh kepada suami, jaminannya surga. Amin.
Maka kata Allah, wa hurun 'ainun ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang wanita yang solehah, seorang wanita yang taat kepada suaminya, kata Allah, maka besok dia di surga dijadikan sebagai pimpinan bidadari yang paling cantik di dalam surga. Amin. Walaupun ibu-ibunya aslinya orangnya jelek, pendek, pesek, jelek, belek, beng, tapi taat patuh kepada suami, maka dirubah menjadi wanita yang tercantik di dalam surga. Amin ya rabbal. Begitu taatnya Siti Khadijah kepada Rasulullah Muhammad sebagai backing untuk perjuangan Rasulullah Muhammad. Siti Khadijah adalah wanita yang kaya raya, dihabiskan hartanya untuk berjuang, berdakwah, menyebarkan ajaran agama Allah. Amin. Maka ini malam hari ini kita dengan Bioaktifa, saya diundang oleh Kang Yayat. Malam hari ini kita menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj sebagai bentuk dakwah kita dalam rangka perjuangan agamanya Allah Subhanahu. Maka insya Allah apa yang dilakukan oleh Bioaktifa dan Kang Yayat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Rasulullah dibackingi oleh istrinya Siti Khadijah. Khadijahnya meninggal dunia. Masya Allah. Orang laki-laki kalau ditinggal wafat sama istrinya sedih betul. Tapi kalau orang perempuan ditinggal mati suaminya biasa aja. Kawin lagi. Beda. Kalau seorang laki ditinggal wafat oleh istrinya, terpukul batinnya, betul. Tapi kalau seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, wih, luar biasa, tabah. Makanya yang terhebat itu bukan didikan duda, tapi didikan janda. Kalau orang perempuan ditinggal mati suaminya, punya anak 7, ini anaknya dididik semua. Ada yang jadi profesor, ada yang jadi doktor, ada yang jadi insinyur, dididik oleh seorang janda. Amin. Maka janda itu hebat, luar biasa. Amin. Hidup janda. Tapi kalau duda ditinggal mati istrinya, boro-boro mikirin ngurusin anak, ngurusin kawin, tadi tinggal pengen ribut-ribut kawin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Istrinya meninggal dunia, punya paman namanya Abu Thalib, pamannya pun meninggal dunia. Rasulullah bersedih, nangis Rasulullah Muhammad, bersedih Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad tiduran di hadapan Ka'bah. Ibu-ibu sudah lihat Ka'bah? Pengen berangkat ke sana? Pengen? Insya Allah yang kumpul di sini saya doakan bisa berangkat haji semua. Amin. Malam ini berkah. Amin. Kalau pengen cepat berangkat haji, ibu yang sering-sering baca surat Yasin. Kalau baca surat Yasin masih belum berangkat, ganti baca surat Waqiah. Masih belum berangkat juga, baca surat rumah, surat tanah. Baca tuh. Rasulullah Muhammad tertidur di Makkah Al-Mukarramah di samping Ka'bah. Bu, angkat tangan kita berdoa malam hari ini. Amin. Mudah-mudahan kita yang berkumpul malam hari ini bisa berangkat haji. Amin. Minimal bisa berangkat umrah. Amin. Allahumma ballighna al-Makkah wal Madinah. Amin. Bi ziyarati haramika. Amin. Wa harami nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yusran wala usran bisihhatin wa afiyah la haula wala quwwata illa billah. Amin ya rabbal. Sebab orang bisa berangkat haji macam-macam. Di Jakarta ada namanya Haji Mansur, bisa berangkat haji karena rumahnya habis kena gusur di Jakarta. Ada lagi namanya Haji Kosasih, bisa berangkat haji karena ongkosnya ada yang ngasih. Saya punya tetangga, pembantu rumah tangga, penghasilannya berapa, tapi karena dia yakin kepada Allah bisa berangkat haji.
karena punya majikan, punya bosnya itu dua-duanya setruk. Jadi berangkat haji, dia ditugaskan untuk berangkat haji untuk mendorong orang yang setruk. Pulang haji punya titel namanya haji setruk. Namanya haji setruk. Rasulullah tertidur di hadapan Ka'bah. Bu, ada dua masjid yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama namanya Masjidil Haram, yang kedua namanya Masjidil Rasulullah tertidur menangis. Rasulullah, ya Allah, ketika saya berdakwah menyebarkan agamamu ya Allah, kenapa ujian ini begitu berat ya Allah? Rasulullah nangis. Rasulullah didatangkan malaikat Jibril alaihis. Lah, Rasulullah tertidur di pinggir namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kalau ibu-ibu berangkat, ini Hajar Aswad, muter ke sini ada Hijr Ismail. Jadi kalau orang tawaf nggak boleh lewat ke dalam Hijr Ismail, tawafnya tidak sah, maka harus keluar Hijr Ismail. Luar nanti ada rukun Iraqi, ada rukun Yamani, Hajar Aswad. Nah, di Hijr Ismail di atasnya ada talang emas. Ini kalau dibuka sejarahnya sampai jam 4 nggak selesai ini. Siap sampai jam 4. Tak ayah kopina, tak ayah jajana gitu. Rasulullah Muhammad tertidur di Hijr Ismail. Perhatikan, dulu ada seorang raja di tanah Jawa yang juga bisa datang ke Masjidil Haram di hadapan Ka'bah. Ini sejarah Kerawang. Dulu di Kerawang ini, di Pulau Jawa, belum ada orang Islam. Kebanyakan raja-rajanya beragama Hindu dan Buddha. Hindu dari mana? Datangkan dari India yang namanya Aji Saka. Makanya di orang Jawa, di tanah Jawa ada tahun namanya tahun Saka. Datang ke Indonesia bikin kerajaan Mataram. Ada lagi datang dari Buddha. Mereka membuat sebuah kerajaan-kerajaan. Di Jawa ini dulu rajanya belum ada yang Islam, sehingga ada seorang ulama besar namanya Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin, keturunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Maulana Hasanuddin bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa berjumpa dengan Rasulullah. Amin. Karena kata Nabi, man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Siapa orang yang melihat aku di dalam tidurnya, maka sesungguhnya itu aku. Karena Nabi tidak bisa diserupai oleh setan, Nabi tidak diserupai oleh apapun. Maka orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad faqad haqqa, maka benar dia bermimpi bertemu langsung. Ini Maulana Hasanuddin bermimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad. Begitu bertemu diperintahkan, Hasanuddin sebarkan ajaran Islam ke tanah Jawa. Begitu bangun Maulana Hasanuddin, lalu berangkat menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maulana Hasanuddin berangkat dari Baghdad, mampir ke daerah Campa. Di Campa Maulana Hasanuddin ada seorang murid wanita, cantik orangnya, namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Kenal dengan Nyai Mas Ratu Subang Larang? Kenal? Nyai Mas Ratu Subang Larang ini putri Campa, seorang putri kerajaan Campa. Campa saat ini menjadi sebuah negara antara Vietnam dan Thailand. Dari Campa dibawalah wanita ini. Wanita namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang mampir ke daerah Kerawang, Kaum namanya. Ini kan Kerawang ya. Sampai di Kaum, ini Maulana Hasanuddin berjalan kaki. Berjalan kaki dari Wadas terus sampai ke pinggir lautan. Di pinggir lautan yang kita kenal saat ini dengan Pulau Batah atau Pulau Masigit, yang ada Syekh Guro, itu dibangun pertama kali sebuah masjid di sana. Jadi kalau membuka sejarah tanah Jawa, Kerawang ini paling tua. Leres? Setuju? Baik, kita buka. Sampai di sana Maulana
Hasanuddin dengan Nyai Mas Ratu Subang Larang membangun sebuah masjid. Maka siapa orang yang membangun masjid, maka dia besok akan dibangunkan istana oleh Allah di dalam surga. Amin. Kata Nabi, man banal masjidah banallaha lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, maka dia akan dibangunkan istana di surga. Siapa orang yang mau menyumbangkan hartanya untuk masjid, membersihkan masjid, memakmurkan masjid, maka dia adalah nanti akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Amin. Di sini ada masjidnya, ada? Sebelah mana? Belakang ya. Insya Allah saya besok ceramah di sana. Amin, kalau ada yang undang. Dibangun sebuah masjid, membuat pondok pesantren. Jadi pondok pesantren yang pertama di tanah Jawa itu adanya di Kerawang. Membuat pondok pesantren, punya murid satu, namanya Nyai Mas Ratu Subang. Ini Nyai Mas Ratu Subang Larang orangnya cantik, hidungnya mancung, bibirnya tipis. Kalau orang Wanci Mekar bibirnya mancung, hidungnya Masya Allah. Bu, kalau saya pernah ke Palestina, orang Palestina cantik-cantik, hidungnya mancung, bibirnya tipis. Kalau orang Wanci Mekar bibirnya, hidungnya pesek. Yang pesek jangan bersedih ya, karena Indonesia memang keturunan pesek. Ini kalau dibuka sejarahnya, kenapa orang Indonesia pesek-pesek? Karena keturunan dari Yunan. Yunan itu anaknya Yafid. Yafid itu anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya putra 4. Yang satu Kanaan kafir, yang satu lagi namanya Ham. Ham bin Nuh punya keturunan menjadi sebuah negara di daerah Sudan. Itu hitam-hitam orangnya. Lalu dari Nabi Nuh lahir juga namanya Sam. Sam itu punya keturunan namanya Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim punya istri yang pertama namanya Sarah. Dari Sarah lahir Nabi Ishak alaihissalam. Dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Ini disebut dengan kelompok Bani Israel. Dari Siti Hajar Nabiullah Ibrahim punya anak namanya Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail anak keturunannya tidak ada yang jadi Nabi dan Rasul kecuali Nabi penutup zaman, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi istrinya Nabiullah Ibrahim namanya Qatturah. Dari Qatturah punya putra namanya Madian. Dari Madian lahir Nabi Syu'aib alaihissalam. Alhamdulillah saya pernah ziarah ke kuburan Nabi Syu'aib. Begitu kuburan Nabi Syu'aib saya ziarahi, di kuburannya ada lubangnya, Bu. Lubang kuburan Nabi, begitu saya cium, baunya harum dari bawah kuburan Nabi. Dari bawah kuburan Nabi itu baunya harum. Jadi jasadnya para Nabi itu baunya harum. Saya cium baunya harum, ada lubangnya. Di daerah Damaskus, Jordania. Itu kuburan Nabi Syu'aib alaihis salam. Nabi Ibrahim istrinya 3. Nabi yang paling banyak istrinya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim istrinya 3. Nabi Daud istrinya 100 kurang 1, 99. Kaget ibu. Kumaha popona. 99 istri Nabi Daud. Yang paling banyak istrinya Nabi Sulaiman alaihissalam, jumlahnya 700. Masya Allah, Masya Allah. Jangan mikirin bobona. 700 istri Nabi Sulaiman. Hebatnya Nabi Sulaiman, dalam waktu 1 malam istrinya 700 mampu digilir semua. Waduh. Ada lagi namanya Syiddad bin Ad. Syiddad bin Ad istrinya 6.000, anak perempuannya 4.000. Di Jawa raja-raja itu istrinya nggak ada yang 1, 2, 3, nggak ada. Istrinya 200, istrinya 180. Kalau istrinya 200 yang saya pikirin bukan apa-apanya, kapan pakai celananya? Belum naik udah melorot lagi 200. Udah jangan dibikin kesananya. Islam datang di
batas hanya 4, itu pun kalau mampu. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Itu sejarahnya. Jadi orang Indonesia hidungnya pesek, bibirnya yang pesek jangan bersedih ya Bu ya, karena orang hidungnya pesek tuh biasanya umurnya panjang. Amin. Kenapa orang pesek umurnya panjang? Karena kalau napas irit, napasnya nggak boros kayak yang mancung. Ini namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Saya belok dulu ke sini biar kita ngerti sejarah yang benar. Ini sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa. Saya luruskan biar benar. Orangnya cantik, hafal Al-Quran, 30 juz hafal semua oleh Nyai Mas Ratu Subang Larang. Jadi Nyai Mas Ratu Subang Larang di Kerawang, di Pulau Bata itu tugasnya hanya mengaji, dan mengaji. Sehingga terdengar oleh raja-raja di seluruh Jawa kalau ada wanita cantik di daerah Kerawang. Jadi dari zaman dulu, di mana ayak nu awewe gelis, gelis apa gelis? Oh iya, maaf saya orang Jawa soalnya. Itu dicari, ada pengintainya, ada orang yang khusus untuk mencari wanita cantik. Di mana ada wanita cantik, diculik oleh raja. Ini kalau kita buka sejarah Siti Sarah, ketika diculik oleh Raja Ramses pertama, nanti sampai jam 4 nggak selesai. Panjang itu sejarahnya. Akhirnya raja-raja mendengar kalau di Kerawang ada wanita cantik namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang, sehingga raja-raja bertarung memperebutkan Nyai Mas Ratu Subang Larang, mengadakan sayembara bertempur satu raja dengan raja lainnya, dimenangkan oleh seorang raja dari kerajaan Pajajaran namanya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini orang sakti, sakti mandraguna. Saking saktinya Prabu Siliwangi, itu ada namanya jampiknya Prabu Siliwangi yang terkenal. Jadi Prabu Siliwangi kalau pengen pergi cukup membaca Hong Pus terbang. Jadi Prabu Siliwangi kalau dari Pajajaran pengen ke Kerawang, begitu memenangkan pertandingan, Prabu Siliwangi injak bumi, baca Hong terbang sampai di Kerawang. Saking sakti. Begitu sampai di Kerawang, masuk ke kamarnya Nyai Mas Ratu Subang Larang, ketok pintu, tok 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 tok. Nyai Mas Ratu Subang Larang keluar. Saya yang namanya Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Iya, ada apa perlu kesini? Saya perlu kesini untuk melamar engkau ya Nyai, agar aku jadikan sebagai permaisuri di kerajaan Pajajaran. Mau nggak mau? Harus mau. Saya culik. Pak Lurah pamit. Baik. Mangga Pak Lurah. Ya, nanti saya menyusul ya. Siap. Udah jam 10 lewat ya. Mari hati-hati Pak Lurah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gas dibungkus kan? Siapa? Saya Prabu Siliwangi. Perlu apa? Saya datang ke sini untuk melamar engkau ya Nyai, akan aku jadikan sebagai permaisuri di kerajaan Pajajaran. Mau nggak mau, aku culik. Apa kata Nyai Mas Ratu Subang Larang? Seorang wanita yang solehah, seorang wanita yang soleha akan berkata, wahai Prabu Siliwangi, saya hanyalah seorang wanita. Siapa saja yang akan melamar saya, boleh, mangga, silakan. Boleh, engkau boleh melamar saya agar aku dijadikan sebagai permaisuri di kerajaan Pajajaran. Tapi saya punya permintaan, Prabu. Apa permintaanmu wahai Nyai? Apakah engkau pengen permintaannya punya emas? Tahu emas? Ibu-ibu hijau nggak kalau ngeliat emas? Bapak-bapak makanya kalau ibu-ibunya mulutnya lancip, bawa ke toko emas. Insya Allah lancipnya hilang, ya Bu.
suruh lihat aja, jangan dibeliin. Tinggal wae. Apakah engkau minta emas bermata intan berlian? Apa jawaban Nyai Mas Ratu Subang Larang? Kakang Prabu, saya tidak butuh emas intan berlian, sebab orang tua saya raja kesultanan di kerajaan Campa. Saya nggak butuh itu. Lalu apa permintaanmu wahai Nyai? Jika engkau ingin melamar aku sebagai istrimu, maka aku punya satu permintaan. Apa permintaannya? Aku hanya pengen minta kalung mas kawinnya. Kalung Nyai kecil. Kalung apa Nyai? Aku hanya meminta kalung emas. Kalung, bukan kalung emas, tapi yang aku minta hanyalah kalung lintang kerti berjajar 100. Kalung lintang kerti berjajar 100. Sanggup kakang? Aduh Nyai, ulah kalung lintang kerti berjajar 100. Jangan kalung lintang kerti berjajar 100, karena kalung lintang kerti berjajar 100 bukan punya bangsa manusia, itu punya bangsa jin, merkayangan, elailu, banaspati, gendru, tep-tep, kemang, mang, wewe, pocong, sundel. Lainnya saja, lainnya. Apa kata Nyai Mas Ratu Subang Larang? Kakang Prabu, kalau engkau tidak sanggup mendatangkan mas kawin kalung lintang kerti berjajar 100, pulang sana, jangan ngaku orang sakti. Baca hong kembali ke Pajajaran. Sampai di Pajajaran, Prabu Siliwangi bertanya kepada penasihatnya, di mana itu ada kalung lintang kerti berjajar 100? Penasihatnya berkata, kalung itu hanya ada di tanah Arab, berada di tanah Mekah Al-Mukarramah, berada di samping Ka'bah. Begitu dengar ada di Ka'bah, Prabu Siliwangi injak bumi, baca hong, puas, terbang, jatuh di hadapan Ka'bah. Bi'idillah, biqudratillah, biiradatillah. Dengan izin Allah dan kuasa Allah, Prabu Siliwangi diizinkan oleh Allah jatuh di hadapan Ka'bah. Begitu jatuh di hadapan Ka'bah, Prabu Siliwangi begitu bangun, melihat di samping Prabu Siliwangi ada seorang tua yang sedang membaca tasbih. Jumlah tasbihnya ada 100, terbuat dari batu yang berwarna hitam. Kena pancaran sinar rembulan, ini tasbih menyala bagaikan kalung bintang kerti berjajar. Diambil oleh Prabu Siliwangi, jatuh nggak mampu, ngerasa orang sakti. Di hadapan rumah Allah, ilmunya Prabu Siliwangi luntur. Ini kalung ambil Prabu Siliwangi, blek, jatuh lagi, ambil lagi, jatuh. Kata orang tua tadi, kamu siapa? Saya Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Perlu apa kamu? Saya mau mas kawin. Itu kalung yang Anda pegang Bapak, boleh nggak? Oh boleh, kamu punya ini. Ini namanya tasbih, ini namanya subhan. Kamu boleh pegang ini dan pun mempunyai ini dengan satu syarat. Mau? Mau? Apa saja syaratnya? Prabu Siliwangi tempelkan dengkulnya, dipegang tangannya, ikuti syaratnya, ikuti ucapan saya. Orang tua tadi membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Prabu Siliwangi membaca syahadat, membaca 2 kalimat syahadat, Prabu Siliwangi masuk agama Islam. Begitu sudah jadi orang Islam, dikasih tasbihnya, dijadikan kalung oleh Prabu Siliwangi. Dari Mekah, Prabu Siliwangi ingin kembali ke Kerawang, membaca hong nggak mempan, hong temangkat-mangkat, hong nggak berangkat, suwe-suwe hong kos naseep. Kata orang tua tadi, Prabu Siliwangi, sekarang kamu sudah jadi orang Islam, jangan membaca hong, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim, puas, terbang sampai di Kerawang. Begitu melihat Prabu Siliwangi membawa tasbih, digalungkan oleh Prabu Siliwangi, Nyai Mas Ratu Subang Larang mengucap syukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikan Prabu Siliwangi menjadi orang Islam. Yang diminta oleh Nyai Mas Ratu Subang Larang bukan emas
intan berlian, tetapi ini sebagai bentuk dakwah. Kenapa? Sebab kata Al-Quran, wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Seorang wala tankihul musyrikina hatta yu'minu, jangan engkau menikahi laki-laki musyrik hatta yu'minu, sehingga dia beriman. Jadi kalau sudah beriman boleh dinikah. Dinikah, dibawa ke kerajaan Pajajaran, punya anak 3. Anaknya 3. Yang pertama namanya Raden Walang Sungsang, yang kedua namanya Nyai Mas Ratu Rara Santang, yang ketiga namanya Pangeran Sengara. Walang Sungsang dan Rara Santang pergi berziarah haji ke Baitullah. Walang Sungsang kembali ke Indonesia, ke tanah Jawa, bikin kerajaan namanya Kerajaan Pakungwati. Nyai Mas Ratu Rara Santang dinikah oleh gubernur Mesir namanya Sultan Abdullah bin Sultan Hud min Bani Israel, punya anak 2. Yang pertama namanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kalau bicara sejarah, Kerawang ini adalah daerah yang paling tua. Maka saya menganjurkan sebelum berangkat berziarah ke Cirebon, datanglah ke Kerawang dulu. Nyai Mas Ratu Subang Larang sekarang kuburannya ditemukan di daerah Binuangan Pandeglang, dikenal dengan Nyai Mas Ageng Kampak. Kalau mau berziarah ke sana, ayo saya antar, tapi bayar masing-masing. Di daerah Binuangan Pandeglang, saya alhamdulillah rajin berziarah, dan saya aslinya bukan orang Jakarta. Saya asli lahir di Cirebon, hanya besarnya di Jakarta. Jadi sejarah Cirebon, sejarah Kerawang, insya Allah saya hafal. Alhamdulillah. Bangga tuh jadi orang Kerawang? Bangga, karena Kerawang ini adalah Islam. Kerawang ini adalah tempat yang pertama Islam datang ke tanah Jawa. Berangkatnya dari Kerawang, itu petilasan namanya petilasan Syekh Kuro. Masih ada masjid sama tempat peninggalan Syekh Quratul Uyun atau Syekh Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin, keturunan dari Siti Fatimah, Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ya udah paham, boleh pulang. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah tertidur di Hijr Ismail. Lalu Rasulullah diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bu, sampai di Masjidil Aqsa. Kenapa Rasulullah Isra'nya harus ke Masjidil Aqsa? Karena di Masjidil Aqsa adalah banyak kuburan para nabi. Saya berziarah ke kuburan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, namanya Hebron. Lalu saya sholat di Masjidil Aqsa. Saya sholat di Masjidil Aqsa, lalu saya mundur ke belakang, ada sebuah bangunan besar. Bangunan ini namanya Qubatus Sokhro. Saya masuk ke bangunan itu, saya sholat di bawahnya, lalu saya megang batu. Di atasnya ada batu, batunya besar. Saya megang di samping batu itu, ada namanya bekas telapak kaki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelah kiri. Jadi ketika Rasulullah Muhammad akan naik menghadap Allah, Rasulullah Muhammad kakinya yang naik sebelah kanan dulu. Jadi Rasulullah itu kalau mau apa saja pasti pakai yang kanan. Kalau Rasul mau minum, saya contohkan, beliau kalau mau minum itu duduk. Saya contohkan, pakai tangan kanan. Haus. Contoh ya mah. Pakai tangan kanan. Rasulullah kalau berjalan, kalau melakukan sesuatu yang baik, kaki kanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rasulullah naik ke atas batu, lalu diturunkan tangga emas. Turun tangga emas, Rasulullah naik kaki kanan dulu. Kaki kanan naik, kaki kirinya ambles. Saya pegang telapak kaki Rasulullah. Ya Allah, baunya telapak kaki Rasulullah harum. Kalau orang wanci mekar telapak kakinya baunya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka mari dengan memperingati Isra wal Mi'raj ini, mudah-mudahan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu
Siti Khadijah menjadi wanita yang sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah naik kepada Allah, menghadap kepada Allah, mendapatkan perintah salat 5 waktu. Rasulullah diperintahkan oleh Allah pertama 50 waktu, dikorting menjadi 45, korting lagi sampai 5 waktu. 5 waktu pun Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bu, titip anak-anak kita ya. Sebab Nabiullah Ibrahim itu ketika Rasulullah melihat Nabiullah Ibrahim di belakangnya banyak anak-anak kecil. Rasulullah bertanya, ya Ibrahim, siapa itu anak-anak kecilnya? Nabiullah Ibrahim menjawab, ini adalah anak-anak kecil yang meninggal belum akil balik. Maka dibimbing oleh Nabiullah Ibrahim alaihis. Jadi ibu-ibu kalau punya anak belum akil balik terus meninggal dunia, maka dibimbing oleh Nabiullah Ibrahim, nunggu ibu bapaknya ketika ibu bapaknya masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa kenal Islam karena perjuangan para alim ulama, para kiai, ya bu ya. Maka kita berkumpul di sini sebagai bentuk mahabbah, sebagai bentuk kecintaan kita kepada para alim ulama dan kiai, ya bu. Insya Allah kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau beserta dengan siapa yang engkau cintai ketika engkau hidup di dunia. Ketika engkau hidup di dunia cinta kepada para alim ulama dan kiai, maka insya Allah kita nanti akan berkumpul dengan para alim ulama dan kiai. Yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Terima kasih untuk Bia Aktiva dan masyarakat Wance Mekar. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Dasuki Adnan yang telah menyampaikan tausiah agamanya. Semoga apa yang disampaikannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Dahlan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli syahadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafin wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultan. Bismillahi masyaallah, la quwwata illa billahi masyaallah. Kullu ni'mati minallahi masyaallah, al khairu kulluhu biadillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. أعظم دليل الأكبر ومحيط على المخلوق بالأجهاد واكفنا بشر كل ذي شر بحولك وقوتك الأكبر بحق بسم الله أعظم دليل الأكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالبركات أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amin Dahlan yang telah menutup acara. Sahabat-sahabat, ibu-ibu, para jamaah sadayana, ya telah salikala sakedap soalnya ayah bentuk Quran di Bapak Sohibul Hajat sakedap antosan salat hoyong makan bersama cerasahan para jamaah sadayana ya telah diantos sakedap sakedap sok arwih lihat. Sebelum acara ditutup, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, acara dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Semoga khususnya bagi keluarga besar Gerai Sehat Bio Viva dan Bio Moringa dapat berjalan dengan yang diharapkan, sehingga dapat menggelar acara yang mulia ini di lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Sok ibu. Tutup dulu ya. Ya, oke, tutup dulu.